Bila bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur dan menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur dan menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur dan menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur dan menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan.
Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur hingga menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim dikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur hingga menjadi adonan. Ilat bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini, aku bersama Kak Ova mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim dikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilat bulu ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur hingga menjadi adonan.